Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harismatur Ramadona dari Prodi Farmasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang obat-obat yang mengaruhi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung, meliputi fase 0, depolarisasi cepat. Sel semula dalam potensial membran istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi setelah mendapat arus depolarisasi dari sel di sebelahnya. Tingginya ion Na+, ekstrasel, serta peningkatan konduktansi kanal ion Na+, memicu perpindahan Na+, ke dalam intrasel. Hal ini meningkatkan potensial membran istirahat ke arah positif secara lambat hingga mencapai ambang batas voltase. Pada saat yang sama, konduktansi ion K+ berkurang. Fase 1, repolarisasi parsial. Kanal K+ terbuka sehingga ion K+ masuk ke dalam sel. Fase 2, plateau. Kanal kalsium tipe L atau long-lasting tipe pun terbuka ketika potensial membran mengalami depolarisasi hingga -40 mV. Ion Ca++ masuk secara perlahan sehingga memperlambat repolarisasi dan memicu fase plateau. Fase 3, repolarisasi. Peningkatan konduktansi ion K+ dan penurunan konduktansi Ca++. Fase 4, fase istirahat. Potensial membran istirahat sebenarnya yang merefleksikan tingginya konduktansi ion K+ serta kadar Na+ dan Ca++ yang rendah. Pembuluh darah meliputi prostanoid, citric acid, peptida vasoaktif, dan endothelin derivative hyperpolaring factor atau EDHF. Sistem saraf meliputi simpatik dan parasimpatik. Dan yang terakhir ada ginjal. Obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung meliputi glikosida jantung, menghambat natrium atau kaatrepase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung, digoksin dan digitoxin. Simpatomimetika untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung, hanya diberikan secara intravena, dobutamin. Obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Obat antiaritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Klarifikasi obat aritmia. Kelas 1, pengeblok kanal ion natrium. Bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung voltase prokamid 1A, lidokain 1B, dan flekainid 1C. Kelas 2, beta blocker. Untuk menstabilkan ritme denyut jantung, obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV, propanolol. Kelas 3, penghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contohnya, bretium, amiodaron, dan satolol. Kelas 4, penghambat kanal ion kalium. Memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Contohnya verapamil dan diltiazem. Obat aritmia lainnya, adenosin, aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium, menghasilkan peningkatan efflux ion kalium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi, sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Selanjutnya, digoksi, obat alternatif digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Obat antihipertensi meliputi obat yang mempengaruhi resistensi perifer. Ada alpha blocker, kalsium antagonis, dan golongan nitrat. Obat diuresis seperti tiazid, furosemid, diuresis hemat kalium. Obat yang mempengaruhi sistem renin angiotensin,
ACE inhibitor, antagonis reseptor angiotensin 2. Obat yang memengaruhi curah jantung ada non-selective beta blockers dan selective beta blockers. Obat bereaksi pada pusat, contohnya central blockers. Obat yang memengaruhi hemostatis merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan mencegah aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Obat anti-agregasi platelet ada TXA inhibitor, phosphodiesterase inhibitor, platelet gepelib, penghambat agregasi tergantung ADP. Obat antikoagulasi ada antikoagulasi injeksi atau heparin, antikoagulan oral seperti warfarin dan dikumarol. Agen trombolisis ada O generasi pertama dan O generasi kedua. Obat untuk terapi anemia, kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi kadar hemoglobin darah di bawah 120 dan 130. Klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Anemia normostik normokrom disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Contoh, anemia aplastik, gangguan pada sel induk dan sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Anemia makrositik normokrom disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Contohnya, anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia pernisiosa terjadi kegagalan sel periota lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Anemia mikrositik hipokrom disebabkan karena insufisiensi sintetis Hem atau besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Obat penurun kadar lipid, yaitu kenaikan kadar LDL meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardial. HMG-CoA reduktase inhibitor contohnya lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Resin pengikat empedu contohnya kolestiramin dan kolestipol. Golongan fibrat seperti kolofibrat, fenofibrat, gemibrosil, dan siprofibrat. Selanjutnya ada nikotinik asid seperti asam nikotinat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.